Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, Kau nama terindah, kami bersyukur. Kiranya oleh kasih karunia-Mu, Tuhan membuka hati kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu, diubah oleh kuasa-Mu. Roh Kudus melakukan apa yang dapat lebih daripada yang dapat dilakukan manusia. Ampunilah segala keterbatasan hamba-Mu ya Tuhan, dan apa yang dipersiapkannya kini Tuhan menjadikannya baik oleh kasih karunia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan melayani pemberitaan firman pada hari ini. Nah, hari ini tema yang telah diberikan adalah peringatan terhadap amarah, warning against anger. Dan saya diberitahu oleh Muse Erwin bahwa ini merupakan rangkaian dari pembahasan 7 deadly sins, 7 dosa maut. Saudara, kalau kita search internet, Google atau muncul 7 deadly sins yang modern itu banyak sekali komiknya. Tapi saya tidak tahu apakah isinya sama. Tapi buku tentang 7 dosa maut itu juga dikarang oleh Billy Graham, buku kecil ya itu buku kecil yang bagus ya. Nah, saudara, pertanyaan pertama yang muncul waktu mendapatkan tema ini adalah begini: apakah Alkitab benar-benar memberikan peringatan tentang marah? Saya pikir semua di sini pernah marah ya. Oh, kelihatannya nggak pernah marah nih di sini. Saudara, apakah ada contoh-contoh di dalam Alkitab? Jadi sewaktu saya search pakai kata begitu ya, Keluaran 11 ayat 8 mencatat demikian ya. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Marah yang menyala-nyala. Keluaran 16 ayat 20 juga mencatat demikian. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ini tentang mana ya. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada bangsa Israel, kepada mereka. Jadi pada kedua peristiwa itu kemarahan Musa tidak dipermasalahkan ya. Jadi pertanyaannya sekali lagi, apakah Alkitab benar-benar memberi peringatan tentang marah atau amarah begitu ya? Nah, saya ingin memberikan 3 warning yang saya rangkum dari firman Tuhan. Warning pertama, saudara-saudara. Warning pertama, firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan menjadi seorang pemarah. Semua orang bisa marah ya. Saya yakin bahkan orang yang kelihatannya paling sabar sekalipun ternyata bisa marah ya. Malah lebih mengerikan ya. Tapi tidak semua orang itu adalah pemarah. Ada satu keluarga, saudara, ribut terus tiap hari begitu ya. Sampai-sampai ributnya itu mengundang Pak RT untuk datang melerai begitu ya. Saudara, itu sudah jadi kebiasaan ya. Jadi semua orang bisa marah, tapi tidak semua orang adalah pemarah. Kitab suci jelas memperingatkan kita, memberi kita warning supaya jangan jadi pemarah ya. Siapa pemarah itu? Orang yang cepat marah, orang yang gampang marah, dan orang yang sudah terbiasa marah-marah. Yakobus 1 ayat 19 ya, itu ayatnya saudara boleh buka ya. Saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Itu nasihatnya. Cepat mendengar boleh, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 19:19 gampang diingat ya. 17:17, 19:19 ya, itu mudah diingat saudara. Amsal 19:19 ini, orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Jadi jangan ditolong katanya. Malah Amsal 22:24 memberikan peringatan yang bagi saya nggak biasa ya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar ya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jangan bergaul. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Amsal 29 ayat 22. Saudara, kasih itu tidak pemarah. 1 Korintus 13. Kalau saudara buka daftar, kasih bukan yang gak bisa marah. Kasih tidak pemarah. Syarat bagi penilik jemaat diaken, syarat bagi penilik jemaat dan diaken, syarat bagi majelis ya biasanya itu adalah bukan pemarah. Bukan pemarah. Itu 1 Timotius 3 ayat 3, Titus 1 ayat 7. Jadi sewaktu saya anak masih kecil saudara, ini Yakobus 1 ayat 19 ya, bagi saya itu juga pelajaran. Bukan berarti saya juga nggak pernah jatuh di dalam marah saudara. Saya sering jadi waktu ke Kidsania itu ada dapat voucher, terus saya dapat info dari istri saya begitu, yang langsung membuat saya kok seperti ini kayaknya itu. Jadi saya langsung marah terhadap yang menerimanya itu ya, perempuan ya. Tapi waktu saya teliti lagi, saya yang salah. Waduh, saudara, waduh, ini saya yang salah. Kenapa infonya begini saya jadi salah? Ini karena kita terlalu cepat respon begitu saudara ya. Jadi sepanjang nganterin anak saya Kidsania itu, saya cari lagi orangnya. Bu, minta maaf ya, ini saya yang salah. Ya, oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jadi mungkin dia udah terbiasa dengan orang-orang yang salah pengertian begitu ya. Pemarah itu berarti orang yang cepat marah ya. Hendaklah kita ini cepat mendengar tapi lambat untuk marah ya. Lambat untuk marah. Dengar boleh, tapi marah jangan begitu ya. Jadi jangan jadi seorang pemarah ya. Bukan berarti saudara tidak bisa marah ya. Yang kedua saudara, jadi firman Tuhan menyadari bahwa marah adalah emosi yang secara natural itu ada di dalam diri setiap orang ya. Tapi kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya seorang pemarah? Ya, apakah saya seorang pemarah? Kalau ini saya sebenarnya merefleksikan diri. Dulu waktu anak-anak masih kecil saudara ya, jadi suka bikin apa resolusinya begitu. Ini kan akhir tahun nih ya. Yang saya lucu, saya merasa saya nggak marah nih ya saudara. Saya merasa saya sabar, saya merasa begitu ya. Tapi anak-anak nulisnya apa? Supaya papi jangan marah gitu ya. Supaya papi jangan marah. Berarti saya ini pemarah begitu. Ya, berarti saya pemarah saudara. Nah, bersyukur saudara dalam beberapa tahun begitu ya, anak-anak sendiri yang bisa bilang ya, oh banyak perubahan Pi ya, banyak perubahan. Yang tahu saudara ini pemarah atau bukan itu bukan orang lain, tapi keluarga sendiri ya, keluarga sendiri.
suami, istri, anak-anak begitu, bahkan pembantu di rumah. Kok ada? Alkitab sekali lagi memberikan warning, ya. Bahkan warningnya itu tidak biasa, ya. Jangan bergaul dengan pemarah. Setiap orang harus cepat untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata, lambat marah. Ya, itu warning pertama. Warning yang kedua, firman Tuhan mengingatkan apabila marah, jangan berbuat dosa. Jadi saya pilihkan itu memang gambarnya, saudara. Kalau saudara tahu itu adalah gambar Kain dan Habil, ya. Saudara, Efesus 4 ayat 26a itu tertulis jelas, apabila kamu marah, itu berarti saudara kemungkinan marah. Apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan kamu berbuat dosa. Kain, saudara-saudara, hatinya kesal, mukanya muram, hatinya panas. Lalu Tuhan bilang, Kain, kenapa kamu hatinya panas? Bukankah kalau kamu berbuat yang baik, pasti hatimu akan bersuka cita? Nah, saudara perhatikan, ya, kalau kita memberlakukan sesuatu yang baik, pasti hatinya senang. Tidak ada orang yang melakukan perbuatan yang baik hatinya jadi kesel, tidak ada. Berarti saudara nggak melakukan perbuatan yang baik, meskipun itu perbuatan adalah mempersembahkan sesuatu. Jadi karena Kain ini mempersembahkan satu persembahan, tapi hatinya itu kesel, begitu, ya. Nah, Tuhan katakan, Kain, kenapa hatimu kesal? Bukankah kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, kamu akan berseri, hatimu akan gembira? Dosa sudah mengintip, hati-hati. Nah, saudara tahu dosa apa yang diperbuat Kain karena kesal hatinya, karena marahnya dia membunuh. Saudara, itu satu hal yang sangat dosa yang akibatnya sangat luar biasa. Saya beberapa kali berhadapan dengan pendeta senior yang suka marah-marah, saudara. Ya. Dan begitu marah, kata-kata yang keluar itu sudah terlanjur diucapkan. Sesudah itu dia balik lagi minta maaf. Boleh sih, cuman masalahnya kata-katanya udah keluar dan di hadapan semua orang, misalnya begitu, ya. Nah, tidak heran saudara kalau kita baca firman Tuhan itu mengurutkan peristiwa yang sama. Saudara perhatikan Kolose 3 ayat 8, ya, saya catatkan di situ, saya bacakan, ya. Kolose 3 ayat 8. Perhatikan urutannya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah. Buanglah semuanya itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bayangkan kalau orang sudah marah, geram di dalam hatinya, yang timbul itu mungkin adalah kejahatan, ya. Selain kejahatan itu adalah fitnah, ya. Tuduhan-tuduhan dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Apabila kamu marah, warning kedua Alkitab, jangan berbuat dosa. Jadi bagaimana caranya, saudara? Ya, bagaimana caranya supaya jangan berbuat dosa? Saya rasa Efesus 4 ayat 26 kalau secara lengkap kita baca itu ada jawabannya di situ, ya. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu sebenarnya salah satu cara supaya kita jangan berbuat dosa. Efesus mengingatkan kita jangan lama-lama kalau marah, jangan lama-lama, ya. Batasannya itu 1 hari. Apakah ada suami istri, ya, yang kalau marah itu berhari-hari? Ini ribut nih, ya, tidur, besok lanjut lagi ributnya, gitu. Di sini nggak ada, ya, nggak ada satu.
Saya ketemu saudara, saya sedih itu ya, saya sedang ceritanya. Saya sedih, saya bilang saya sedih gitu ya, saya WA saya sedih. Karena ributnya berlanjut. Nah, kalau saya ribut dengan istri saudara, saya menerapkan ini. Jadi sebelum tidur saya harus baikan dulu. Harus baikan dulu. Harus bilang I'm sorry, ya, saya minta maaf, saya salah, gitu ya. Apabila kamu marah, berarti kita mungkin marah, kita bisa marah. Jangan berbuat dosa. Jangan biarkan marah itu lama di dalam hatimu. Itu salah satu cara supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya. Mazmur 4 ya ayat 5. Biarlah kamu marah. Malah biarlah kamu marah dibilangnya. 4 ayat 5, Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, dan tetaplah diam. Jadi waktu kamu marah, berkata-katalah dalam hatimu, tetap diam. Sebab tadi urutannya ya, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, itu urutannya tuh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab sekali lagi menyadari kita bisa marah, karena itu sesuatu bagian yang natural ada di dalam diri kita. Kita boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Satu hal terakhir saudara ya, firman Tuhan mengingatkan kita, marahlah, hal yang ketiga, warning ketiga. Firman Tuhan mengingatkan kita, marahlah untuk hal yang tepat. Marahlah untuk hal yang tepat. Saya mengambil contoh itu adalah gambar Yunus ya. Yunus adalah seorang nabi Tuhan yang berhasil sebenarnya ya. Dia berhasil mengabarkan Injil kepada kota Niniwe. Ya, mestinya sebagai hamba Tuhan yang berhasil mengabarkan Injil dan kota Niniwe bertobat, ya, Yunus mestinya gembira, tapi terbalik saudara. Yunus kesel hati. Saya bacakan firman Tuhan, ya. Saya bacakan, ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, yaitu hal apa? Orang bertobat Niniwe itu. Lalu marahlah Yunus dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar. Kalau saudara buka Alkitab silakan buka Yunus 4 ayat 4 nanti ya. Berlimpah kasih setia serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Coba saudara buka Yunus 4 ayat 4. Apa di situ dikatakan? Yunus 4 ayat 4. Ada Alkitabnya? Bawa Alkitabnya Yunus 4 ayat 4. Ada di situ? Apa kata Tuhan? Firman Tuhan apa? Layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Saudara, Tuhan kasih contoh. Tuhan begitu baik sama Yunus ya. Tuhan kasih contoh, tapi itu jadi pelajaran buat kita. Saya bacakan Yunus 4 ayat 5 sampai 8. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Karena Yunus berharap sesuatu yang jelek. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, sehingga ia terhibur daripada kekesalan hatinya.
Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus 4 ayat 9-10, jemaat boleh membacakan 1, 2, 3, silakan. Yunus lebih kesel lagi, saudara ya. Sudah selayaknya aku marah sampai mati. Saudara, kalau baca ceritanya, Tuhan tutup dengan satu perkataan yang sangat indah, ya. Satu pelajaran yang walaupun sepertinya seolah-olah ceritanya belum habis, terus begitu. Yunus marah, tapi sebenarnya marahnya nggak tepat. Marahnya nggak tepat, saudara. Nah, saudara-saudara, kita sudah melihat Musa marah-marah menyala-nyala setelah ia berhadapan dengan Firaun yang keras kepala. Musa marah terhadap orang Israel karena tidak mendengarkan perintah soal manah. Dan Tuhan Yesus juga marah, bahkan di bait Allah. Marahnya di gereja, di bait Allah, karena bait Allah telah berubah fungsi. Semua kemarahan itu, saudara, yang saya sebutkan Musa dan Tuhan Yesus tidak dipersalahkan oleh Alkitab karena marahnya tepat. Kita sering marah seperti Yunus, saudara. Kita sering marah seperti Yunus karena apa? Karena ide kita, pemikiran kita, keinginan hati kita, atau kenyamanan kita, ya, yang itu pohon jarak itu terganggu. Jadi saya marah bukan karena sesuatu yang benar, bukan karena sesuatu yang adil, bukan karena sesuatu yang suci, bukan. Saya marah hanya karena ego saya terganggu, egonya saya terganggu. Nah, ini sangat berbeda dengan kemarahan Musa yang menyala-nyala, dengan kemarahan Tuhan Yesus yang begitu hebat juga di bait Allah sampai para ahli Taurat itu kaget begitu, ya. Karena Musa marah karena Firaun mempermainkan firman Allah, ya. Israel tidak menaati perintah. Tuhan Yesus marah karena para pemimpin telah merusak fungsi bait Allah, ya. Yunus marah karena Tuhan mengampuni Niniwe. Yunus marah karena kenyamanannya terganggu. Pohon jarak tumbuh yang gratisan itu, ya, kok bisa hilang begitu saja. Marah dia karena kepanasan. Yunus marah karena ego. Dan itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita marah karena apa? Karena ego kita terganggu. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Tuhan Allah bertanya, enggak marah. Tuhan Allah bertanya kepada Yunus dan kita semua, layakkah kamu marah? Bila kita bisa menjawabnya dengan tepat, berarti kita boleh marah. Tapi jangan berbuat dosa. Dan ingat, jangan menjadi pemarah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Allah. Allah bisa murka. Kami juga diberikan sesuatu warning, satu sinyal, satu kemampuan untuk mendeteksi apa yang tidak benar. Dan biarlah itu merupakan satu kemarahan yang suci, kemarahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kami juga bisa mengungkapkannya dengan baik di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Tuhan, mohon anugerah-Mu supaya kami tidak menjadi pemarah,
supaya kami juga tidak berbuat dosa apabila kami mempunyai kemarahan, dan supaya kami bisa marah secara tepat. Ampunilah kami akan segala kekurangan kami. Kami percaya Roh Tuhan yang terus-menerus memperbaharui kami untuk hidup di dalam Roh, hidup oleh karena pimpinan Roh, memimpin dan menuntun setiap anak-anak Tuhan hidup baru di dalam Tuhan. Demi Kristus, berkatilah kami. Amin.